tahun 571 Masehi ya. Ada 20, ada yang mengatakan 22 ya. Kemudian hijrahnya juga pada Senin Rabiul Awal dan juga wafatnya pada Senin Rabiul Awal ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas ya tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini dibagi menjadi dua fase ya. Jadi ada dua fase karena beliau ini di Mekah dan di Madinah ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah ya. Jadi fase Mekah selama kurang lebih 13 tahun, kemudian di Madinah itu setelah hijrah selama 10 tahun ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam kitab Ar-Rahiqum Makhtum ya atau Sirah Nabawiyah ya, itu disebutkan bahwa Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam ini menerima wahyu pertama kali ya di Gua Hira ya. Itu adalah pada hari Senin tanggal 21 Ramadan ya. Yaitu bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi ya. Jadi Nabi itu sebelumnya sudah sering ke Gua Hira begitu ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menerima wahyu ya, yaitu ketika malaikat Jibril turun pertama kali menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Itu adalah pada tanggal 21 Ramadan, hari Senin ya. Walaupun nanti di sini dijelaskan bahwasanya ada yang berpendapat Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rajab. Tapi di dalam Rahiqum Makhtum ini yang dipilih pendapatnya adalah 21 Ramadan. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an itu ya di dalam surat Al-Qadar itu disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar ya. Sedangkan Lailatul Qadar itu ya di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan ya. Di 10 hari terakhir ya. Maka di situ ya beliau mengatakan yang paling kuat, yang paling tepat adalah pada 21 Ramadan ya. Di mana pada saat itu Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari. Itu menurut kalender Hijriah ya. Sedangkan menurut kalender Masehi pada saat itu Nabi usianya 39 tahun 3 bulan 30 hari. Ya. Karena ada perbedaan ya. Kalau bulan yang berdasarkan kalender Masehi ya, peredaran matahari itu satu tahun itu kan 365 hari ya. Rata-rata kan satu bulannya 30, 31, 30, 31. Kalau dalam kalender Hijrah kan 29 atau 30 sehingga ada selisih ya. Jadi kalau dalam kalender Hijriah itu satu tahun sekitar 354 hari ya. Sehingga di sini disebutkan bahwasanya beliau pada waktu itu usianya 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah dan 39 tahun 3 bulan 30 hari menurut kalender Masehi ya, begitu. Kemudian turunlah wahyu itu yang pertama 5 ayat ya, yaitu surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu, Rabb Tuhanmu lah yang paling mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Itu wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu ceritanya kan panjang ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketakutan ya, ketakutan ya. Kemudian pulang ya, pulang kemudian minta kepada istrinya Khadijah agar dia diselimuti ya. Selimutilah aku ya. Kemudian sama Khadijah diselimuti ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Kemudian beliau bertanya kepada Khadijah, ada apa denganku ini? Ya. Kemudian beliau menuturkan kisahnya tadi itu. Saya sangat takut, saya sangat khawatir tentang diriku. Lalu Khadijah, istrinya ini menghibur. Sekali-kali tidak akan demikian. Demi Allah, dia tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Karena sesungguhnya kamu adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesulitan, pemberi orang-orang yang miskin, dan penjamu tamu, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Jadi ini karakternya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh istrinya Khadijah. Allah tidak akan mungkin ya menghinakan kamu selama-lamanya. Kenapa? Karena kamu ini adalah orang yang suka menyambung kerabat, tali silaturahim. Engkau suka memikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, kesulitan. Nabi itu suka menolong, ya, suka memberi orang-orang yang miskin. Dan kamu ini adalah yang menjamu tamu, ya, suka menjamu tamu dan pendukung setiap setiap upaya untuk menegakkan kebenaran, ya, sehingga tidak mungkin Allah akan mencelakakan kamu, ya. Lalu kemudian sama Khadijah ya dibawa ke rumah sepupunya ya, sepupunya yaitu Warokoh ya. Yang mana sepupunya ini adalah ahli kitab ya. Dan beliau ini ya termasuk di antara orang alimnya ahli kitab ya. Kemudian setelah diceritakan semua kisahnya Rasulullah SAW itu, maka kemudian Warokoh ini mengatakan ya itu adalah makhluk kepercayaan Allah. Yang datang kepadamu itu adalah makhluk kepercayaan Allah. Maksudnya adalah Jibril ya, yang telah Allah utus kepada Musa. Andai saja aku masih bugar, masih kuat, sehat dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Maka Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Ya, ini pertanyaan yang wajar. Kenapa? Masyarakat Mekah saat itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap beliau ini sebagai orang yang terpercaya, diberi gelar Al-Amin dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Warokoh tadi mengatakan, iya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan apabila aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku. Ya. Jadi tidak ada seorang pun membawa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu mengajak manusia bertauhid, beribadah kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan, ya, peribadatan kepada selain Allah, menyembah berhala, menyembah matahari dan sebagainya, kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Dan itu terbukti. Ya. Baik. Kemudian tidak berapa lama kemudian Warokoh itu meninggal dunia, ya. Kemudian wahyu sempat terputus, ya. Ada yang mengatakan 10 hari. 10 hari wahyu terputus. Itu yang membuat Rasulullah SAW sedih. Kemudian turun wahyu berikutnya yaitu surat Al-Mudaththir ya. Sebagaimana disebutkan ya oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang masa vakum itu. Beliau mengatakan, ketika aku sedang berjalan ya, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Lalu aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Jadi malaikat Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun terkejut karenanya. Sehingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku. Lalu mereka menyelimuti aku. Maka Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudaththir,
Hei orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Perbuatan dosa yang dimaksud di sini adalah menyembah berhala, ya. Syirik itu tinggalkan kesyirikan itu, begitu, ya. Jadi ini wahyu yang turun, ya, kedua, ya. Jadi malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, saya tinggal di Gua Hiro selama 1 bulan. Lalu ketika saya sudah selesai melakukan itu, aku turun gunung, ya. Dan ketika aku berada di sebuah lembah, ada suara yang memanggilku, ya. Kemudian tadi kaitannya dengan cerita ini tadi, ya. Saya mendengar suara dari arah langit, lalu saya mendongakkan pandangan, ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hiro sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi, ya. Itu malaikat Jibril alaihissalam, ya. Kan baru kenalan, baru 2 kali bertemu, ya, masih agak takut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini, ya, ini adalah merupakan permulaan dari masa kerasulan, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu dengan turunnya wahyu Al-Alaq tadi itu, ya, beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian dengan turunnya ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir, ya, wahai orang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, ya. Jadi ayat ini merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di mana setelah masa kenabian yang berjarak rentang tadi, masa vakum, turunnya wahyu, ya. Dan ayat ini mengandung 2 jenis taklif, ya, yaitu tugas syariat, ya, dan juga penjelasan konsekuensinya. Yang pertama adalah menugaskan beliau agar menyampaikan, ya, al-balagh, ya, menyampaikan. Dan yang kedua adalah memberikan peringatan, ya. Bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkan, pakaianmu bersihkan, perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkan, ya. Jadi Nabi SAW sudah mendapatkan perintah, ya, untuk menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memberikan peringatan kepada manusia akan azabnya Allah Subhanahu Wa Taala atas mereka kalau mereka tidak mau bertobat dari perbuatan mereka, yaitu berupa dosa tadi, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala atau berbuat syirik, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu wahyu yang kedua, ya, yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada fase Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih di Mekah, ya, di situ ada tahapan dakwah. Yang pertama yang disebut tahapan dakwah Syria, ya. Tahapan dakwah Syria ini secara rahasia, ya. Sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW itu berdakwah, ngajak, ya, menyampaikan apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia ini untuk beriman, tapi sembunyi karena awalnya kan sendirian. Orang-orang terdekat dulu yang didakwai, istrinya, ya, kemudian budaknya, ya, mantan budaknya itu Zaid itu, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar, ya. Ini dakwah sembunyi, ya. Jadi pada tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang terdekatnya. Yang pertama adalah Khadijah. Jadi orang yang pertama kali menerima ajakan Rasulullah SAW adalah istrinya Khadijah, ya. Makanya yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita itu adalah istri kita, ya. Kalau laki-laki orang tua, ya. Cuma Nabi SAW kan sudah meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, beliau bersama istrinya Khadijah. Kemudian yang kedua Zaid bin Harithah,
ini mantan budak beliau, ya, Zaid bin Harithah. Kemudian Ali, sepupu beliau, ya, radhiyallahu an. Kemudian sahabat dekatnya Nabi, ya, yaitu Abu Bakar. Jadi 4 orang. Istri beliau Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, kemudian Zaid bin Harithah, ini mantan budak beliau, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang ini pertama yang masuk Islam, menerima ajakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ini semangat sekali dia, ya, mengajak manusia ini kepada agama Islam ini, ya. Kemudian dari tangan beliau ini, beliau berdakwah, mengajak dan sebagainya, masuklah Islam Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian adalah Zubair bin Awam, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya-kaya semua ini, ya. Karena Abu Bakar ini juga orangnya saudagar juga, ya, kaya, ya. Nasabnya juga bagus. Kemudian orangnya lembut, lama, pinter dan sebagainya. Pokoknya orang yang apa namanya istilahnya itu memiliki banyak kelebihan, ya. Sehingga orang-orang kaya seperti Utsman, ya, Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam Islam. Termasuk juga Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian Tolha bin Ubaidillah, ya, Tolha bin Ubaidillah. Kemudian disusul dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Jadi yang pertama itu tadi, ya. Kalau di apa namanya Ibnu Hisham itu beliau menyebutkan sampai lebih dari 40 orang, ya. Termasuk di dalamnya itu adalah Bilal, kemudian Abu Ubaidah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Zaid, ya, dan istrinya yaitu Fatimah binti Al-Khattab, ya, saudara perempuannya Umar bin Khattab dan lain-lain. Pokoknya kurang lebih 40 orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka ini yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, 40 orang itu, ya. Seperti itu. As-sabiqunal awwalun, ya. Kemudian jumlahnya terus bertambah, ya, bertambah walaupun tidak apa namanya istilahnya itu tidak drastis begitu, tapi terus bertambah, ya. Jadi selama 3 tahun, ya, dakwah sembunyi-sembunyi, ya, dan dakwah secara personal tadi, fardiyah tadi, individu-individu itu terbentuklah satu kelompok, ya, satu kelompok kaum muslimin, ya, yang dibangun di atas pondasi ukhuwah, ya, persaudaraan, ya, persaudaraan Islam maksudnya di situ. Kemudian solidaritas, ya, ta'awun mereka ini, ya. Mereka bersaudara dan saling berta'awun, ya. Seperti itu, ya. Kemudian setelah umat Islam sudah agak banyak, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka ini mulai berdakwah secara terang-terangan. Ya, tadinya masih sembunyi-sembunyi, pribadi-pribadi. Setelah umat Islam ini sudah agak banyak, baru disuruh untuk berdakwah terang-terangan, ya. Ayat pertama yang turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi agar memberikan peringatan kepada keluarga beliau yang paling dekat, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, ya. Maka setelah turunnya ayat ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang kerabat terdekatnya, ya, Bani Hashim, ya, Bani Hashim. Kemudian mereka datang, ya, memenuhi undangan Rasulullah SAW tadi. Kemudian diikuti oleh beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf, ya. Dan mereka semuanya berjumlah sekitar 45 orang laki-laki, ya. Jadi Nabi SAW menyeru kepada kerabatnya, dihadiri oleh Bani Hashim, beberapa orang dari Bani Al-Muttalib, ya, bin Abdi Manaf, jumlahnya 45 orang laki-laki. Ketika Rasulullah SAW akan bicara, tiba-tiba ada Abu Lahab, ya. Abu Lahab memotong, ya, Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, mereka itu adalah paman-pamanmu dan para sepupu-sepupumu,
bicaralah dan tinggalkanlah menganut agama yang baru. Ketahuilah bahwa kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Aku adalah orang yang paling pantas mencegahmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Bagi mereka, apabila engkau bersikeras melakukan apa yang kau lakukan sekarang, adalah lebih mudah ketimbang bila seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak untuk memusuhimu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapaknya sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini. Maka Rasulullah SAW hanya terdiam dan beliau tidak berbicara pada pertemuan itu. Ya, karena sama pamannya Abu Lahab tadi itu sudah ditekan seperti itu. Ya, dikatakan bahwasanya apa ajaran yang dibawa Nabi itu adalah sesuatu yang jelek. Tidak pernah beliau melihat sesuatu yang lebih jelek daripada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi diam pada saat itu. Kemudian sekali waktu beliau mengundang mereka lagi, diundang lagi sama Nabi. Kemudian Nabi berbicara, ya, Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman dan bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Ya, ini di depan kerabat-kerabatnya. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal. Ya. Jadi itu diantara yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada keluarganya, kepada kerabat-kerabatnya tadi itu. Jadi diingatkan, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian diingatkan, kamu akan mati, ya, seperti kamu tidur, kamu akan dibangkitkan seperti kamu bangun dari tidur. Dan ingat, kalian akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Sungguh yang ada itu nanti di akhirat hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal. Harapannya apa? Supaya mereka ini mau beriman, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, menyembah berhala itu, dan mau mengikuti ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Thalib berkomentar, alangkah senangnya kami membantumu. Abu Thalib, bapaknya Ali. Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihat-nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Tetapi aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Karena itu teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi disupport sama Abu Thalib. Teruskan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungimu dan membelamu. Hanya saja diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib ini meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi ini baik. Beliau senang, beliau mendukung, beliau menjamin, laksanakan terus. Cuma saya tidak bisa, tidak ada keberanian, ya, untuk berpisah dengan agamanya Abdul Muthalib. Ketika itu Abu Lahab berkata, demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang sangat besar. Ayo cegah dia. Maksudnya cegah dia sebelum orang lain yang turun tangan mencegahnya. Ya. Jadi Abu Lahab ini ingin supaya
Abu Thalib ini mencegah keponakannya Rasulullah SAW agar tidak melanjutkan dakwahnya itu sebelum nanti orang lain yang turun tangan. Maka Abu Thalib menjawab omongan Abu Lahab ini, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup kami akan membelanya. Ya, selama saya masih hidup saya akan membelanya. Dan itu dibuktikan betul. Ya, Abu Thalib ya bersungguh-sungguh di dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Walaupun beliau mengatakan tadi, saya tidak ada keberanian untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Ya. Jadi kisah ini tadi ada di dalam kitab Al-Kamil ya, yang ditulis oleh Ibnul Asir ya, Ibnul Asir ya, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa yakin dengan janji dari pamannya Abu Thalib yang akan melindungi, akan membela di dalam tugasnya menyampaikan wahyu, ya. Suatu hari beliau berdiri di atas bukit Sofa dan berteriak, "Ya Sobahah," ya. Jadi seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul, ya, di waktu pagi, ya. Dan biasa digunakan untuk perang ini, ya. Seruan ini, "Ya Sobahah," begitu ya. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah. Jadi misinya, intinya Nabi itu pertama kali sebelum ada perintah sholat, puasa, zakat, dan yang pertama itu tauhid yang diserukan. Agar mereka itu beriman kepada Allah, ya, meyakini Allah Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah. Intinya itu yang pertama, menyeru mereka kepada tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada risalah yaitu hari akhir, ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan disampaikan hari kiamat nanti, iman pada Allah dan hari akhir, ya. Makanya kan selalu sering siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah bicara yang baik atau diam. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tamunya. Siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ini menghormati tetangganya dan seterusnya. Jadi pokoknya yang pertama itu adalah mengajak mereka untuk bertauhid dulu, meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala tadi, kesyirikan tadi itu. Ya. Memang itu misi utamanya, ya. Misi utamanya seluruh nabi dan rasul. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nahl itu, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullah wajtanibut taghut." Ya. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu apa? Kata para ulama, taghut itu setiap yang disembah selain Allah, setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa setan, jin, berhala dan lain sebagainya, ya. Maka diseru untuk bertauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ya, seperti itu. Sudah masuk waktu Isya. Oke. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak bisa memang ya. Maksudnya perjuangan dakwah Rasulullah SAW selama 2 tahun, 23 tahun ya. Kemudian saya suruh nyampaikan mari maghrib sampai Isya. Enggak bisa, baru sampai di atas bukit itu sudah di korting banyak sekali sudah ya. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita ini mencintai Rasulullah SAW, yaitu dengan mengimani apa-apa yang beliau sampaikan, kemudian sekuat tenaga kita untuk melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Karena pesannya Nabi itu, apa yang saya perintahkan kerjakan semampu kalian. Apa yang saya larang maka jauhi, ya. Jadi apa yang dilarang jauhi. Apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian, ya. Karena memang kita tidak dibebani kecuali kita tidak dibebani di luar kemampuan kita, ya, seperti itu. Baik,
Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.